Registrasi PKCLC Citra itu membawa 50 penumpang dan 12 awak seluruhnya dinyatakan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Michelle, biasa dipanggil Chel. Hari ini kita akan membahas tentang tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di Kabupaten Seribu. Selamat menonton! Jadi, pada Jakarta 9 Januari 2021, dunia penerbangan Indonesia kembali berduka setelah pesawat Sriwijaya Air penerbangan SJ182 rute Jakarta-Pontianak mengalami kecelakaan di perairan Kepulauan Seribu. Hanya 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pesawat jenis Boeing 737-500 dengan nomor registrasi PKCLC Citra itu membawa 50 penumpang dan 12 awak seluruhnya dinyatakan meninggal dunia dalam insiden tersebut. Pesawat yang telah berusia 26 tahun itu pertama kali diproduksi pada tahun 1994 yang pernah dioperasikan oleh Continental Airlines serta unit Airlines sebelum bergabung dengan armada Sriwijaya Air pada tahun 2012. Dalam penerbangan naas tersebut, Kapten Afiwan, mantan penerbangan TNI AU, bertugas sebagai pilot didampingi kopilot Digo Mamahit. Berdasarkan data penerbangan, pesawat dijadwalkan berangkat pukul 1:25 WIB menuju Bandara Internasional Supadio, Pontianak, namun mengalami penundaan yang baru saja lepas landas pukul 2:36 WIB sekitar 4 menit setelah landas. Pesawat terdeteksi turun drastis dari ketinggian 10.900 kaki menjadi 7.650 kaki sebelum akhirnya hilang dari radar pada pukul 2:40 WIB. Beberapa nelayan di sekitar Pulau Laki, Kepulauan Seribu melaporkan melihat ledakan di langit dan benda jatuh dari laut pada waktu yang sama. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas bersama TNI, Polri, dan relawan segera mengerahkan tim penyelamat untuk mencari korban dan puing pesawat. Proses pencarian juga melibatkan penyelam dari Kopaska yang menemukan serpihan pesawat dan potongan tubuh korban di dasar laut. Tim gabungan dari Basarnas, TNI AL, Polri, dan relawan segera melakukan operasi pencarian besar-besaran di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik jatuhnya pesawat, yaitu di antara Pulau Laki dan Pulau Langkang, wilayah Kepulauan Seribu. Cuaca saat itu cukup menantang dengan hujan yang deras dan ombak yang tinggi, namun tidak menghalangi upaya pencarian. Selama beberapa hari, tim penyelamat berhasil menemukan serpihan pesawat, pakaian, hingga bagian tubuh korban di dasar laut dengan kedalaman sekitar 20-23 meter. Potongan ban, mesin, dan bagian ekor pesawat juga berhasil diangkat ke permukaan menggunakan kapal crane balik milik TNI AL. Pada 12 Januari 2021, Flight Data Recorder atau FDR atau kotak hitam pertama berhasil ditemukan dan diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT untuk dilakukan analisis. Beberapa bulan kemudian, pada 31 Maret 2021, Cockpit Voice Recorder atau CVR juga ditemukan setelah pencarian panjang. Kedua perangkat tersebut menjadi kunci utama dalam mengungkapkan penyebab hasil pasti kecelakaan tragis ini. Berdasarkan laporan KNKT yang dirilis pada November 2022, diketahui bahwa sistem autothrottle pesawat mengalami gangguan. Autothrottle adalah sistem otomatis yang mengatur daya dorong mesin pesawat secara seimbang. Namun, pada SJ182, autothrottle di sisi kiri tidak berfungsi normal, sehingga tenaga mesin kiri berkurang. Sementara mesin kanan tetap beroperasi penuh. Akibatnya, pesawat miring ke kiri dan kehilangan kendali dalam waktu yang sangat singkat.
KNKT menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda ledakan di udara atau sabotase dan semua mesin serta struktur pesawat dalam kondisi baik sebelum kecelakaan. Faktor teknis dan respon pilot yang terlambat menjadi penyebab utama, diperparah oleh kondisi cuaca yang buruk yang mengurangi visibilitas yang di kokpit. Jadi, gimana nih menurut kalian tentang tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini? Apakah menurut kalian faktor penyebab utamanya lebih dominan karena cuaca, kondisi teknis pesawat, atau mungkin faktor manusia di balik sistem penerbangan? Dan yang paling penting, apakah setelah tragedi ini kenyamanan penerbangan di Indonesia semakin membaik atau justru masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki lebih dalam lagi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini informatif, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa!